Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desiria Pratiwi atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada hari ini, kami akan memaparkan materi mengenai siklus buku besar dan laporan. Namun sebelum itu, perkenankan kami dari kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurmalia Azhara. Dan saya Nindya Rizky Kinanti. Saya Razanatul Khalifah. Baik, saya akan memulai presentasinya. Eh, Bahasan yang pertama itu terkait siklus buku besar dan pelaporan. Siklus buku besar dan pelaporan terdiri atas kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pemuktahiran atau updating akun-akun buku besar dan pembuatan laporan yang merupakan ikhtisar hasil operasi perusahaan. Nah, siklus ini menerima informasi dari berbagai sumber, antara lain informasi tentang transaksi reguler, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, sistem produksi, dan akuntansi biaya, sistem penggajian. Lalu yang kedua ada informasi tentang kegiatan investasi dan pendanaan seperti pengeluaran atau penarikan obligasi dan pengeluaran atau penarikan saham dari kepala bagian keuangan. Lalu yang ketiga, angka-angka anggaran yang dihasilkan oleh bagian anggaran. Lalu yang keempat, penyesuaian yang dihasilkan oleh bagian akuntansi. Seluruh informasi yang diterima digunakan untuk menghasilkan berbagai laporan, baik kepada pengguna intern maupun pengguna ekstern. Untuk menghasilkan laporan periodik, sistem pelaporan juga dirancang untuk memberikan kemudahan bagi personil organisasi untuk memperoleh informasi dengan fasilitas inquiry. Misalnya, seorang kepala departemen menginginkan laporan interim yang berisi perbandingan antara anggaran dan realisasi. Laporan semacam ini harus tersedia saat dibutuhkan. Di samping dibuat secara periodik sehingga penyimpanan yang terjadi dapat segera diidentifikasi seawal mungkin dan dilakukan tindakan koreksi seperlunya. Lalu pada tampilan tersebut ada diagram arus data pada siklus buku besar dan pelaporan atau diagram konteks. Nah, pada diagram ini terlihat ada satu proses transformasi yaitu siklus buku besar dan laporan, di mana pada proses transformasi ini terdapat beberapa sumber atau tujuan data. Yang pertama itu ada siklus pendapatan, sumber data siklus pendapatan. Di sini ada dua arus data yaitu penjualan dan penerimaan kas menuju siklus buku besar dan laporan. Lalu yang kedua ada siklus pengeluaran. Pada siklus ini terdapat dua arus data menuju siklus buku besar dan laporan yaitu pembelian dan pengeluaran kas. Yang tadi siklus pendapatan juga ada dua arus data yaitu penjualan dan penerimaan kas. Kemudian di sebelah kanan itu ada sumber data yaitu sistem akuntansi biaya. Di sini ada satu arus data yaitu harga pokok produksi menuju pada siklus buku besar dan laporan. Lalu ada sistem MSDM penggajian. Itu ada satu arus data yaitu biaya gaji dan upah menuju pada proses transformasi siklus buku besar dan laporan. Lalu ada sumber data yaitu direktur anggaran. Di sini dia ada satu arus data menuju siklus buku besar dan laporan yaitu angka anggaran. Lalu sebagai sumber data, direktur anggaran ini juga sebagai tujuan data yaitu dari siklus buku besar dan laporan itu sendiri yaitu arus datanya adalah anggaran. Lalu dari uh, proses transformasi pada siklus buku besar dan laporan ini juga terdapat sumber data yaitu dari Kaba Keuangan, yaitu ada dua arus data, jurnal aktivitas investasi dan jurnal aktivitas pendanaan. Selain itu ada lagi dari sumber data yaitu direktur keuangan. Di sini ada satu arus data yaitu jurnal penyesuaian menuju siklus buku besar dan laporan. Nah, dari proses transformasi ini sendiri juga terdapat beberapa arus data menuju kaba keuangan, para manajer, pengguna eksternal, dan direktur keuangan, yaitu arus datanya adalah laporan. Lalu yang berikutnya, aktivitas-aktivitas siklus buku besar dan laporan.
Aktivitas-aktivitas yang tergabung dalam siklus buku besar dan pelaporan terdiri atas 4 aktivitas yang dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu ada pemuktahiran atau update akun besar, lalu ada pembukuan, transaksi penyesuaian, lalu yang ketiga penyusunan laporan keuangan, dan yang terakhir penyusunan laporan manajerial. Nah, pada pemutakhiran update akun buku besar, kegiatan pemuktahiran akun buku besar merupakan posting yang berasal dari dua sumber, yaitu siklus transaksi. Dari siklus transaksi itu sendiri ada siklus pendapatan, pengeluaran, sistem akuntansi biaya, dan sistem penggajian untuk transaksi rutin dan kepala bagian keuangan untuk transaksi non-rutin, seperti pengeluaran atau penarikan obligasi dan pengeluaran atau penarikan saham. Jurnal yang digunakan untuk memutakhirkan catatan buku besar dapat didokumentasikan dalam sebuah dokumen yang disebut jurnal voucher. Dengan demikian, dokumen ini berisi informasi yang akan ditemukan dalam buku jurnal dalam sistem manual. Dokumen ini merupakan produk sampingan dari proses posting dan bukan merupakan input. Namun demikian, untuk penelusuran audit, dokumen ini merupakan dokumen yang cukup penting. Lalu yang kedua, itu terdapat pembukuan transaksi penyesuaian. Tahap kedua dari siklus buku besar dan pelaporan ini bermacam-macam transaksi penyesuaiannya. Data penyesuaian ini berasal dari kepala bagian keuangan setelah selesai dibuatnya di neraca saldo. Nah, penyesuaian ini terdiri atas 5 macam, yaitu ada accrual, deferrals, estimate, revaluation, dan correction. Nah, kalau accrual itu dia jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat transaksi yang udah terjadi namun belum dilakukan pembayaran atau belum ada penerimaan kas. Lalu pada deferrals itu jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat transaksi perubahan status kas yang telah diterima atau dibayarkan sebelum jasa diberikan atau diterima. Lalu estimate itu jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat transaksi biaya yang terjadi dalam beberapa periode akuntansi. Lalu yang keempat itu ada revaluation. Itu jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat selisih antara angka yang tercatat dan angka dari hasil perhitungan fisik aktiva atau sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan. Lalu yang terakhir yaitu correction, merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat koreksi atau kesalahan dalam akun-akun buku besar. Lalu pada aktivitas yang ketiga itu ada penyusunan laporan keuangan. Nah, di tahap ketiga ini, siklus ini itu merupakan laporan laba rugi yang harus dibuat pertama kali dengan menggunakan data dari saldo-saldo akun pendapatan dan biaya yang tercantum dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Tahap kedua adalah membuat neraca. Untuk membuat neraca itu ada dua alternatif, yaitu menyusun terlebih dahulu laporan perubahan modal, kemudian menyusun dengan menggunakan data pada neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah disesuaikan lalu ditambah data dari laporan modal. Lalu yang kedua itu ada menutup buku atau menihilkan saldo akun-akun pendapatan dan biaya dan mentransfer laba bersih ke akun laba ditahan atau akun modal. Lalu yang terakhir itu menyusun neraca. Nah, jika proses pada alternatif kedua tersebut dilakukan dengan menggunakan cara yang manual, maka hal ini umumnya dilakukan setiap akhir periode aja atau setahun sekali. Kemudian yang terakhir itu ada penyusunan laporan manajerial. Nah, di tahap akhir ini, siklus pada dasarnya laporan manajemen ini dibagi untuk dua macam, yaitu satu laporan kontrol buku besar, lalu yang kedua anggaran. Nah, laporan kontrol buku besar antara lain itu berupa daftar jurnal voucher yang diurutkan atas dasar nomor urut, nomor kode akun, tanggal, dan daftar saldo akun. Laporan ini digunakan untuk mengecek ketelitian proses posting. Laporan anggaran ini digunakan untuk keperluan perencanaan dan penilaian kerja dari anggaran operasional atau operating budget yang berisi anggaran pengeluaran dan pendapatan untuk setiap unit dalam organisasi. Anggaran pengeluaran modal menunjukkan rencana arus masuk kas dan arus
keluar kas untuk setiap proyek. Anggaran arus kas atau cash flow budget membandingkan estimasi arus kas dengan rencananya yang digunakan untuk menentukan kebutuhan kas. Lalu laporan anggaran dan kinerja ini harus didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban yang diuraikan lengkap tentang sistem akuntansi ini, baik laporan anggaran maupun laporan kinerjanya, itu yang membandingkan antara angka anggaran dan angka realisasi ini dapat berwujud anggaran statis maupun anggaran fleksibel, yaitu merinci anggaran ke dalam anggaran tetap dan anggaran variabel. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nindya Rizky Kinanti. Baik, terima kasih, Ana. Kemudian di sini ada peluang pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi memberikan peluang bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas siklus buku besar dan pelaporan dalam hal yaitu ketepatan waktu, pemutakhiran buku besar, kemudian proses penutupan buku bulanan, dan pembuatan laporan keuangan. Ketepatan waktu pemutakhiran buku besar. Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, bahwa sistem informasi akuntansi modern sering menggunakan pemrosesan online untuk memutakhirkan akun pembantu pada saat terjadinya transaksi. Pemutakhiran yang segera semacam ini menyebabkan catatan buku pembantu selalu menunjukkan informasi terkini dan dapat memperbaiki kualitas pembuatan keputusan. Sebagai contoh, pemutakhiran saldo akun piutang kepada seorang pelanggan tertentu segera setelah terjadinya transaksi penjualan akan memudahkan pembuatan keputusan tentang perlu tidaknya memberikan tambahan batas atau jatah transaksi penjualan kredit kepada pelanggan tersebut. Saldo akun buku besar secara tradisional tidak dimutakhirkan dengan segera karena akun-akun buku besar tidak langsung digunakan untuk pembuatan keputusan operasional. Sebagai contoh, keputusan tentang penambahan jatah kredit kepada pelanggan didasarkan atas informasi tentang saldo dan batas kredit pelanggan secara individu yang terdapat dalam akun pembantu. Akun buku besar hanya menyimpan informasi tentang total saldo piutang kepada seluruh pelanggan. Informasi yang tersimpan dalam akun buku besar digunakan untuk menghasilkan laporan kinerja periodik. Biasanya, organisasi membuat laporan untuk pemakai intern setiap bulan, sedangkan laporan untuk pemakai ekstern setiap kuartal atau triwulan. Akibatnya, akun buku besar hanya dimutakhirkan setiap bulan 1 bulan sekali. Kebijakan semacam itu ternyata menimbulkan 2 persoalan. Yang pertama, karena buku besar hanya menunjukkan informasi yang akurat sesaat setelah proses pemutakhiran dilakukan, maka buku besar tidak dapat digunakan sebagai salah satu sumber data bagi pembuatan analisis what if oleh manajemen. Di masa lalu, kebutuhan untuk membuat perencanaan yang berkelanjutan tidaklah penting. Namun, untuk saat ini, dalam situasi perubahan yang terus-menerus terjadi dan sangat cepat, manajemen harus segera konsisten memantau dan menilai ulang kinerja keuangan organisasi agar tetap sinkron dengan tujuan strategik organisasi. Perusahaan harus mampu mengubah rencana kerja secepat mungkin untuk merespon perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Persoalan kedua adalah bahwa berbagai macam penundaan terjadi Persoalan kedua adalah bahwa berbagai macam penundaan karena dilakukannya proses pemutakhiran bulanan akan menyebabkan penundaan penyusunan laporan keuangan. Untuk mengatasi persoalan di atas atau persoalan ini, saat ini banyak perusahaan yang mengadopsi dan menyelenggarakan sistem buku besar secara online. Lalu yang kedua adalah proses penutupan buku bulanan. Pada umumnya, perusahaan diuntungkan dengan ditemukannya
cara baru yang dapat mempercepat proses penutupan buku bulanan. Selain itu, dari pengalaman yang ada, terbukti bahwa laporan laba atau rugi bulanan yang telah berumur 2 minggu memiliki manfaat yang terbatas untuk pengambilan tindakan korelasi yang segera. Selain itu, pengurangan pekerjaan menutup buku akan memberikan tambahan waktu bagi para staf akuntansi untuk menganalisis data dan memberikan nasihat kepada para manajer operasional tentang tren dan isu penting yang terkait dengan perusahaan. Dengan demikian, potensi penghematan waktu yang diberikan cukup banyak. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses penutupan buku bulanan adalah melakukan konsolidasi antar subsistem dalam sistem informasi akuntansi yang saling tumpang tindih atau overlap. Selama bertahun-tahun, banyak sekali perusahaan yang mengeluh tentang sistem informasi akuntansi yang tercampur aduk, saling tumpang tindih antar sebuah subsistem dengan subsistem yang lain, dan berbagai macam pengulangan atau redundansi sebagai akibat adanya transaksi penggabungan badan usaha atau merger dan akuisisi atau pembelian antar perusahaan atau pertumbuhan internal ke dalam pasar yang baru. Kemudian, untuk pelaporan keuangan, teknologi komunikasi dapat digunakan untuk mengurangi waktu dan biaya dalam pembuatan dan penyebaran laporan keuangan. Boleh di next. Nah, di sini terdapat bagan alir dari siklus buku besar dan pelaporan online. Pada mulanya, terjadi proses penjurnalan. Berbagai transaksi keuangan dari sistem lain masuk ke dalam jurnal yang terdiri dari jurnal transaksi yang berisi pencatatan transaksi harian, jurnal penyesuaian yang berisi penyesuaian untuk memastikan akun sudah sesuai sebelum pelaporan, lalu ada jurnal standar yang berisi jurnal yang sifatnya tetap seperti jurnal amortisasi atau penyusutan. Kemudian, langkah selanjutnya adalah pemrosesan transaksi akuntansi online. Semua jurnal ini diproses secara elektronik dan masuk ke sistem akuntansi online. Data dari proses ini disimpan dalam file jurnal atau voucher untuk keperluan arsip. Kemudian dilanjut ke pencatatan ke buku besar. Semua jurnal yang telah diproses masuk ke buku besar yang menjadi pusat pencatatan seluruh transaksi perusahaan. Buku besar ini digunakan untuk berbagai proses lanjutan. Kemudian dilanjut ke pengolahan informasi keuangan. Dari buku besar, data keuangan diolah untuk berbagai kebutuhan, seperti program tutup bulanan, yaitu menutup periode akuntansi setiap bulan dan menghasilkan laporan kinerja keuangan untuk manajer. Kemudian ada sistem pendukung keputusan keuangan yang membantu manajer mengambil keputusan berdasarkan analisis, seperti analisis keuangan dan analisis what if. Kemudian proses ini dilanjut ke pengolahan inquiry akuntansi. Data dari buku besar juga digunakan untuk menjawab pertanyaan terkait keuangan oleh berbagai pihak, termasuk kepala bagian akuntansi dan berbagai departemen. Kemudian dilanjut pada laporan dan analisis. Hasil akhir dari sistem ini mencakup berbagai jenis laporan dan analisis, seperti status akun yang berisi gambaran kondisi akun keuangan terkini, kemudian ada proyeksi arus kas yang berisi estimasi masuk atau keluarnya kas di masa depan, lalu ada analisis audit, yaitu pemeriksaan internal untuk memastikan akurasi data, kemudian ada perbandingan anggaran dan realisasi, yaitu membandingkan rencana keuangan dengan kenyataan. Selanjutnya boleh dilanjut oleh rekan saya, Nurmalia Zahra. Baik, jadi di sini ada tujuan pengendalian intern. Tujuan pengendalian pada sistem pelaporan dan buku besar pada dasarnya sama dengan tujuan pengawasan pada sistem lainnya, yaitu menjamin bahwa, pertama, semua aktivitas pemutakhiran data ke buku besar telah diotorisasi secara tepat. Kedua, semua transaksi yang dicatat dalam buku besar adalah valid.
Ketiga, semua transaksi buku besar yang valid dan diotorisasi telah dicatat. Keempat, semua transaksi buku besar telah dicatat secara akurat. Kelima, data buku besar dilindungi dari kemungkinan hilang atau dicuri. Dan keenam, aktivitas sistem buku besar dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dokumen dan catatan yang dirancang dengan baik memainkan peranan yang penting dalam pencapaian 6 tujuan tersebut. Jika perusahaan menggunakan voucher jurnal, maka dokumen tersebut harus secara jelas memberikan instruksi tentang cara-cara melengkapi dokumen tersebut. Pencatatan dan transaksi secara online oleh bagian keuangan dan kepala bagian akuntansi sebagaimana diperlihatkan pada flowchart sebelumnya, memudahkan pencatatan ke dalam jurnal secara akurat dan efisien. Dalam kondisi semacam ini, penggunaan elemen pengawasan aplikasi yang tepat, seperti pengecekan validitas dan pengecekan field, akan meningkatkan akurasi entry data. Pemberian spasi baik pada dokumen kertas maupun dokumen elektronik untuk mencatat atau mencantumkan petugas yang mengisi dan mengkaji formulir memberikan bukti bahwa jurnal telah diotorisasi secara tepat. Cara lain berupa penggunaan nomor dokumen yang telah tercetak secara urut akan memudahkan melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat. Boleh di next slide? Kemudian ada ancaman akibat prosedur pengawasan pengendalian intern. Ancaman pertama, kesalahan dalam mengupdate buku besar. Kesalahan yang terjadi dalam pemuktahiran buku besar dapat mengakibatkan catatan dan laporan tidak lengkap, sehingga informasi yang dihasilkan keliru dan pada gilirannya keputusan yang dibuat menjadi tidak tepat. Nah, prosedur pengawasannya yang bisa dilakukan itu ada pengawasan edit input dan pemrosesan. Dua jenis jurnal yang digunakan untuk memutakhirkan buku besar adalah pertama, ikhtisar jurnal dari siklus SIA lainnya, dan kedua, jurnal yang dibuat oleh bagian keuangan atau kepala bagian akuntansi. Jurnal yang pertama merupakan output dari serangkaian tahap pemrosesan yang masing-masing merupakan subjek bagi berbagai prosedur pengawasan aplikasi yang dirancang untuk menjamin akurasi dan kelengkapan data. Konsekuensinya, pengawasan utama edit input bagi ikhtisar jurnal ini mencakup pengecekan tanggal untuk menjamin bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi yang terkini dan belum diposting. Jurnal yang dibuat oleh kepala bagian akuntansi dan kepala bagian keuangan adalah jurnal asli yang baru saja dibuat. Konsekuensinya, diperlukan jenis-jenis pengawasan input dan pemrosesan berikut untuk menjamin bahwa transaksi tersebut akurat dan lengkap. Pertama, cek validalitas atau validity check untuk menjamin bahwa akun buku besar tersedia untuk setiap nomor akun yang direferensi oleh sebuah jurnal. Kedua, cek bentuk data atau field check untuk menjamin bahwa data pada field dalam sebuah jurnal berisi data numerik. Ketiga, zero balance check untuk menjamin bahwa total debit sama dengan total kredit dalam sebuah jurnal. Keempat, uji kelengkapan atau completeness test untuk menjamin bahwa semua data yang relevan telah dicatat. Kelima, uji pengulangan data atau redundant data check untuk mencocokkan nomor akun dengan nama akun, guna menjamin kebenaran akun buku besar yang menerima posting. Lalu, keenam, penetapan file standar jurnal penyesuaian untuk penyesuaian yang sering terjadi pada akhir periode, seperti biaya depresiasi. Lalu, yang ketujuh, cek tanda aritmatika atau sign check. Saldo akun buku besar sesaat setelah dilakukan pemutakhiran untuk memastikan bahwa saldonya tepat. Dan yang terakhir, perhitungan total atau run to run untuk memastikan akurasi pemrosesan kelompok voucher jurnal. Komputer menghitung saldo baru akun buku besar atas dasar saldo awal dan total debit dan kredit yang dimasukkan ke dalam akun yang bersangkutan dan kemudian membandingkannya dengan saldo akun buku besar. Nah, lalu ada rekonsiliasi dan laporan kontrol. Penggunaan laporan kontrol dan rekonsiliasi dapat mendeteksi apakah ada kesalahan yang dibuat selama proses pemutakhiran buku besar. Salah satu bentuk rekonsiliasi yang digunakan dalam sistem manual adalah pembuatan neraca saldo
yang menunjukkan apakah total debit dan total kredit seimbang. Jika total debit dan kredit neraca saldo tidak seimbang, hal ini menunjukkan adanya kesalahan atau ketidaktelitian proses pencatatan. Dalam sistem berbasis komputer, penggunaan akun clearing dan akun suspense atau akun penyimbang menjamin bahwa akun buku besar selalu seimbang. Pada akhir periode, semua akun khusus tersebut harus bersaldo nol. Jika tidak bersaldo nol, maka berarti terjadi kesalahan selama proses pemutakhiran buku besar. Nah, dua bentuk rekonsiliasi yang digunakan baik dalam sistem manual maupun sistem berbasis komputer. Bentuk pertama itu mencakup perbandingan saldo akun kontrol buku besar dengan total saldo akun buku pembantu yang bersangkutan. Jika kedua angka tersebut tidak cocok, maka selisihnya harus diinvestigasi dan dibetulkan. Bentuk kedua mencakup pengujian seluruh transaksi yang terjadi menjelang akhir periode untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dicatat pada periode akuntansi yang tepat. Laporan kontrol dapat membantu mengidentifikasi sumber kesalahan yang terjadi dalam proses pemutakhiran buku besar. Daftar voucher jurnal urut nomor akun memudahkan mengidentifikasi penyebab kesalahan yang berpengaruh terhadap sebuah akun buku besar. Daftar voucher jurnal ini juga dapat menunjukkan ketiadaan beberapa posting. Akhirnya, daftar jurnal umum menunjukkan rincian untuk setiap jurnal yang diposting ke buku besar. Laporan ini menunjukkan apakah total debit dan total kredit yang dipostingkan ke buku besar sama angkanya. Nah, ancaman kedua adalah akses ke buku besar secara tidak sah. Akses ke buku besar oleh karyawan yang tidak berhak dapat berakibat data yang bersifat rahasia bocor ke tangan pesaing atau merusak validitas buku besar tersebut. Akses semacam ini juga dapat menciptakan peluang untuk melakukan pencurian aktiva. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki sistem pengawasan yang memadai untuk mencegah akses ke buku besar secara tidak sah. Nah, kemudian, prosedur pengawasannya itu ada pengawasan akses. Identifikasi dan password pemakai harus digunakan untuk mengawasi akses ke buku besar dan untuk memaksa adanya pemisahan tugas dan pembatasan fungsi yang akan dilaksanakan oleh setiap karyawan yang legitimate. Sebagai contoh, karyawan yang bertugas menjaga aktiva atau memiliki wewenang untuk mengotorisasi pengeluaran barang tidak diperbolehkan memutakhirkan buku besar. Contoh lain, manajemen harus diberi wewenang hanya dapat membaca catatan buku besar. Matriks pengendali akses harus membatasi fungsi-fungsi yang dapat dilaksanakan pada berbagai terminal di kantor kepala bagian akuntansi. Pengendalian terhadap pembuatan catatan voucher jurnal juga penting karena mereka mengotorisasi perubahan ke saldo akun buku besar. Dengan demikian, sistem harus mengecek eksistensi kode otorisasi yang valid pada setiap jurnal. Jika hal ini tidak dilakukan, integritas buku besar bisa terganggu. Kode otorisasi juga ikut membentuk jejak audit. Inspeksi terhadap jejak audit memungkinkan deteksi terhadap akses ke buku besar secara tidak sah. Nah, jejak audit. Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan. Jejak audit itu menggambarkan jalan yang dilalui oleh sebuah transaksi dalam sistem akuntansi. Jejak audit ini memberikan informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas berikut. Pertama, menelusur transaksi dari dokumen sumber asli ke akun buku besar dan pelaporan atau dokumen lain yang menggunakan data pada dokumen sumber. Kedua, menelusur elemen-elemen yang muncul dalam sebuah laporan atau dokumen lain kembali melalui buku besar ke dokumen sumber aslinya. Ketiga, menelusur seluruh perubahan dalam akun buku besar dari saldo awal ke saldo akhir. Lalu, ancaman yang ketiga, kehilangan atau kerusakan data buku besar. Akibatnya bisa kehilangan data dan juga kehilangan aktiva. Lalu prosedur pengawasan yang harus dilakukan adalah pertama, penggunaan label file internal dan eksternal untuk melindungi data terhadap kerusakan yang tidak disengaja terhadap buku besar. Kedua, pembuatan cadangan secara reguler atau teratur terhadap data buku besar. Minimum 2 kopi cadangan data buku besar harus dibuat. 1 kopi harus diletakkan di lokasi pengolahan data, sehingga setiap dibutuhkan segera tersedia. 1 kopi lagi harus diletakkan di lokasi di luar perusahaan, misalnya disimpan di bank dalam safe deposit box untuk mengantisipasi terjadinya bencana seperti kebakaran, banjir, dan lain-lain. Selain itu, rencana pemulihan bencana disaster recovery planning juga penting dengan meningkatkan ketergantungan perusahaan terhadap EDI, FET, dan internet untuk melaksanakan aktivitas bisnis harian. Tidak ada satupun perusahaan dapat survive untuk jangka waktu lama jika komputernya tidak dapat berfungsi dengan baik. Dengan demikian, dengan dimilikinya rencana pemulihan bencana ini, maka sebuah perusahaan yang mengalami bencana dapat segera melaksanakan aktivitasnya secara normal beberapa hari setelah mengalami bencana. Nah, tadi ancaman
dalam prosedur pengawasan pada siklus buku besar dan pelaporan. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya Razanatul Khalifah. Terima kasih. Baik, terima kasih Noma. Eh, Sekian presentasi dari kelompok 4 terkait siklus buku besar dan laporan. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.